pohon yang berbuah itu adalah pohon yang subur. Om mau kasih pupuk apapun. Jadi gini, Om pakai pupuk apa Om? Pupuk ABC. Pupuk mau ABC itu asalkan pohon subur, insya Allah pasti diserap. Intinya gimana caranya pohon itu subur? Kalau pohon subur, kasih pupuk apapun bisa serap. Sama kayak orang kalau sehat mau makan, tapi kalau orang kurang enak badan atau lagi sakit mau makan apapun nggak enak Om. Tapi kalau orang lagi prima, lagi subur kan, makannya banyak. Ya, penyerapan nutrisinya juga kan maksimal ya. Betul, makanya orang makin sehat, makannya makin doyan. Setelah buah kita lakukan PPSP. Ala-ala saya sebenarnya kalau dicari di literasi manapun nggak bakal ketemu, karena memang ini adalah metode saya, metode tabu lampot. PPSP itu apa? Singkatan PPSP, perlakuan persiapan sebelum pemangkasan. Baik itu Om mau melakukan pemangkasan foundation pruning, baik itu Om mau melakukan pemangkasan pembuahan. Jadi saya selalu menggunakan metode PPSP. Jadi gini Om, misal kan habis panen nih sebelum pemangkasan. Baik itu Om mau melakukan pemangkasan foundation pruning, baik itu Om mau melakukan pemangkasan pembuahan. Jadi saya selalu menggunakan metode PPSP. Nah, PPSP itu apa sih? Jadi gini Om, misal ini kan habis panen nih. Setelah habis panen kita melakukan PPSP. Jadi kita melakukan setelah panen berarti artinya apa? Foundation pruning dong. Nah, sebelum kita melakukan foundation pruning, jadi kita PPSP, perlakuan persiapan sebelum pemangkasan. Caranya gimana? Jadi akar-akar ini kita kayak congkel-congkel gitu, krek. Akar-akar kita congkel sampai kira-kira 40% Om. Karena yang di bawah ini biasa akar tunggang, yang di atas adalah akar serabut atau akar aktif. Jadi akar-akar lateralnya ya, yang kita buangin 40%. Setelah kita buangin 40%, kita gunting, kasih lagi media baru. Insya Allah nggak bakal mati selama kita masih menyisakan kapasitas akar di bawah. Kita ngurangin akar itu, kalau saya kadang-kadang saya sudah ekstrim Om. Saya tuh mengurangi akar bahkan sampai 60% Om. Tapi kalau buat teman-teman mau nyoba, cobalah dari 30% aja dulu. Ini sudah 3 kali PPSP, artinya sudah 3 kali pembuahan. Itu juga, ini berapa? Ini mungkin udah banyak banget ini, udah berapa kali ini. Oh, udah berapa kali ini. Peremajaan akar. Peremajaan akar lah, intinya PPSP itu saya peremajaan akar kayak gitu, mengegenerasi akar baru. Nanti kan banyak tuh akar-akar baru yang putih-putih tuh tumbuh lagi. Nah, itu adalah akar putih, akar yang paling dinamis dalam penyerapan nutrisi Om. Kalau ditanya akar yang paling dinamis, akar yang gimana? Akar yang putih, akar yang baru nongol-nongol itu dinamis Om. Itu akar tuh rakus banget. Kalau kita kasih pupuk, itu yang paling rakus, paling berebut nyerap nutrisi itu akar-akar putih, akar-akar yang baru. Makanya saya tuh di sini rutin yang namanya melakukan pendangiran atau PPSP. Makanya ditanya Om, banyak yang bilang hoax, katanya di pot kecil kok batangnya bisa besar, itu paling dongkelan. Saya bilang, saya pastikan bukan dongkelan. Logikanya gini, kalau kan ini dongkelan, masa iya sih sudah terbentuk dalam keadaan realis seperti ini? Betul, udah belok begini. Kalau dongkelan ini nggak bisa gede ya, kalau kan dongkelan ya nggak mungkin sudah sesuai struktur. Dibuang lagi tuh media lamanya, ganti media baru. Setelah ganti media baru, siram jenuh. Setelah siram jenuh, langsung Om siram asam humat dan asam amino. Itu wajib Om. Asam amino itu kan dia tuh ada apa, mikroba lactobacillus, ada pseudomonas, ada bakteri pelarut fosfat. Itu buat memastikan bahwa memancing pertumbuhan akar baru lebih efektif. Namanya efektif buat kadar fosfat namanya Om. Jadi itu lebih cepat untuk memancing pertumbuhan akar baru. Jadi wajib tuh siram asam humat, asam amino. Nah, asam humat apa? KTK, kemampuan tukar kation. Sisa residu itu dipecah dulu atau dibenahi. Setelah topping kohe, siram asam humat dan asam amino. Untuk asam humat dan asam aminonya secara bebas ya, bebas pakai merek apapun, dan masalah dosis itu kondisional aja, sesuaikan aja. Sesuai sama takaran di kemasan ya berarti ya. Terus banyak main air intinya, jangan sampai kering, harus lembab terus. Dengan catatan media tanam tuh tetap harus poros ya. Harus lembab, poros. Banyak main air, tapi dengan catatan poros. Karena ngapa harus lembab terus? Karena ngapa? Akar putih itu bakalan keluar ketika medianya itu lembab. Sebenarnya sih kuncinya sih di akar kalau buat di tanaman itu. Pastikan kondisi akar itu selalu sehat agar kita memastikan penyerapan kadar nutrisinya itu dinamis. Kalau pohon kita sudah pastikan penyerapan kadar pupuk dinamis, insya Allah ke atas itu bagus. Mau lagu-lagu apa gitu kan ibaratnya kalau kata balik lagi tadi, yang penting suburin dulu ya. Suburin dulu, makanya orientasinya adalah subur. Salahnya mindset orang Indonesia tuh karena pengennya tuh buah. Pohon yang berbuah itu adalah pohon yang subur. Kayak gitu. Karena kalau pohon subur, Om mau kasih pupuk apapun. Jadi gini, Om pakai pupuk apa Om? Pupuk ABC. Pupuk mau ABC itu asalkan pohon subur, insya Allah pasti diserap. Kayak gitu. Bukan harus pupuk apa Om kayak gini. Nggak mau pakai pupuk apapun Om. Intinya gimana caranya pohon itu subur. Kalau pohon subur, kasih pupuk apapun bisa serap. Sama kayak orang kalau sehat mau makan, tapi kalau orang kurang enak badan atau lagi sakit mau makan apapun nggak enak Om. Tapi kalau orang lagi prima, lagi subur kan,
makannya banyak. Ya, penyerapan nutrisinya juga kan maksimal ya. Betul, makanya orang makin sehat, makannya makin doyan. Jadi jangan bingung-bingung, Om, pupuknya apa ini ya, pakai pupuk apapun itu, intinya kalau pohon subur, kita kasih pupuk apapun bakal terserap, Om. Kayak gitu. Om, poin utama untuk membuat pohon itu subur apa? Poin utama untuk membuat pohon itu subur, yang pasti poinnya itu ada aspeknya. Penuhi aspeknya, bukan masalah pupuknya atau apapun, atau medianya bukan, tapi aspeknya. Maksudnya apa sih, Om Arga? Aspeknya adalah penuhin dulu aspeknya nih. Taruh lokasi yang mataharinya itu full, udah pasti itu. Kalau pohon mataharinya full, otomatis gini, jadi rumusnya gini, makin bagus kadar intensitas sinar matahari, maka makin bagus juga kemampuan si pohon dalam penyerapan nutrisi. Rumusnya itu adalah satu. Kalau mau subur adalah satu. Tanamlah pohon anggur di lokasi yang intensitas sinar matahari itu benar-benar full. Karena apa? Karena makin bagus kadar intensitas sinar matahari, maka makin bagus juga kemampuan si pohon dalam penyerapan nutrisi, kayak gitu. Itu poin satu. Kedua, buatlah media tanam yang poros. Nah, tadi yang ideal lah intinya, media tanam yang ideal. Ideal itu yang poros, seperti yang tadi saya jelaskan. Poin ketiga adalah konsisten. Dalam hal apa? Perawatan, penyiraman, pemupukan, penyemprotan anti hama, konsisten. Poin nomor 4, merubah mindset. Buatlah pohon menjadi subur mungkin. Jadi jangan berpikir akan buah. Poin kelima baru estetika. Estetika itu kayak kita melakukan perapian cabang lah. Biar nggak acak-acakan intinya, Om. Karena kalau pohon acak-acakan bikin capek kita sendiri. Serius. Itu aja sih, Om. Aspeknya aja, Om, dipenuhin. Insya Allah pohon subur. Nah, Om, satu pertanyaan lagi nih, Om ya. Siap. Nah, Om Arga nih bisa sejago ini dari mana sih, Om? Papa penasaran nih, belajar itu dari mana, Om? Apakah otodidak gitu? Gimana, Om? Satu, mungkin karena basic saya memang hidroponik ya, Om. Bisa lihat kan, memang saya main hidroponik udah lama banget itu. Nah, nanti kita ambil teman-teman gambar di sana, ada Om Arga. Belajar dari hidroponik sih sebenarnya kalau buat masalah nutrisi sama sifat tanaman, sebenarnya sih itu ya dari pengalaman sih, Om, kayak gitu. Terus saya langsung terjun ke anggur ya, baca-baca literasi juga pastinya. Kayak di Sunword, di Grapha, tinggal di translate aja kayak gitu. Nah, jadi yang mereka sebutkan itu sebenarnya bukan teorinya, tapi aspeknya. Kayak gitu. Oh, ternyata bukan teori ya, ternyata ya gitu. Mau pupuk apapun ternyata aspeknya. Nah, kayak gitu. Aspek itu meliputi sirkulasi, kayak pakai ini, mataharinya harus full, media tanam harus ideal. Oh, ternyata kalau mau bagus bukan teori, tapi aspeknya dipenuhin. Kayak gitu, seperti matahari, oke, media ideal, konsisten kayak gitu kan. Terus pakai atap nih, biar apa nggak kena jamur, kayak gitu. Terus gimana kita, cara kita atau konsistensi kita dalam menjaga pohon ini tetap prima atau tetap subur atau bebas dari hama, kayak gitu.